anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya Bu. Baik ini, silakan. Mari kita berdoa dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Baik. Ibu akan memulai absen. Runi Leko, Hadir Bu. Gregorius Gabrian, Hadir Bu. Mareta Yolandia, Hadir Bu. Anton Agung, Izin Bu. Marcelina Randa. Alfa Bu. Tak ada keterangan. Oke, baik. Apakah kalian hari ini sudah siap belajar? Siap Bu. Siap Bu. Nah, anak-anak, coba bayangkan kalau kita bermain di taman yang penuh bunga, pohon yang hijau, dan udara yang segar. Rasanya senang sekali, bukan? Nah, alam yang indah adalah hadiah dari Tuhan untuk kita semua. Kalau kita merawat alam, kita juga merawat hadiah dari Tuhan. Jadi mari kita belajar bersama bagaimana cara menjaga lingkungan supaya tetap indah dan bersih. Nah, siapa di antara kalian yang pernah melihat sampah berserakan di jalan atau di sungai? Saya Bu. Nah, bagaimana rasanya melihat hal itu terjadi? Sedih Bu karena sungai tercemar. Pastinya tidak enak kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang melestarikan lingkungan alam. Kita akan tahu cara menjaga kebersihan, menanam pohon dan tidak merusak alam. Hal itu adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, sama seperti kita menjaga mainan atau buku kesayangan kita juga harus menjaga alam ciptaan Tuhan. Nah, baik, sini Bu akan langsung saja kepada materinya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang melestarikan lingkungan alam. Adapun tujuan untuk pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu menjelaskan cara sederhana melestarikan lingkungan alam dengan benar, seperti membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, dan menghemat air. Lalu kedua itu menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Lalu yang ketiga itu peserta didik menunjukkan sikap peduli dengan memberi contoh tindakan nyata menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Lalu yang keempat itu peserta didik mampu melakukan kegiatan kecil yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti membuat poster, ajakan, menjaga kebersihan atau menanam tanaman. Lalu yang kelima itu peserta didik menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari iman dan tanggung jawab kepada Tuhan serta masyarakat. Nah, pertama itu kita pengenalan tentang alam. Tuhan menciptakan lingkungan alam dan sekitarnya bagi manusia. Keindahan lingkungan alam itu berupa pohon-pohon, hewan, gunung, sungai, laut, lembah, dan lainnya. Lingkungan alam ciptaan Tuhan ini harus kita cintai. Setiap lingkungan alam perlu kita jaga agar terus berguna bagi kehidupan manusia. Nah, di sini ada sebuah cerita. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membaca cerita yang ada di layar. Silakan, siapa yang bersedia? Ibu. Desa Kopisan adalah desa yang sangat indah dan subur. Seluruh desa kelihatan hijau karena ditumbuhi berbagai tanaman dan pohon-pohon yang rindang. Setiap pagi terdengar kicauan burung. Penduduk desa menanam berbagai jenis sayur untuk dijual ke kota. Di desa ini terdapat sebuah bukit, dan di kaki bukit terdapat mata air yang menjadi sumber air bagi masyarakat. Pada musim kemarau,
Mata air tersebut juga sangat membantu orang kota karena mereka mengambil air dari desa tersebut. Keadaan desa berubah beberapa tahun ini. Sayur yang ditanam banyak yang tidak bisa dipanen, sehingga masyarakat tidak cukup membiayai kehidupan keluarga. Burung-burung tidak terdengar lagi kicauannya. Yang terdengar hanyalah suara palsu burung yang direkam untuk memancing burung walet agar hinggap di rumah yang telah disiapkan. Mata air yang dulu tidak pernah berhenti mengalir sekarang justru kering dan masyarakat mengalami kesulitan air pada musim kemarau. Mengapa hal ini terjadi? Ternyata masyarakat mulai menebang pohon-pohon untuk dijual kepada pedagang-pedagang kayu dan mereka menjadi malas untuk mengurus kebun yang mereka miliki. Akhirnya desa itu menjadi gersang. Nah, ini merupakan cerita tentang sebuah desa yang dimana dulunya desa itu memiliki banyak sekali alam yang kaya, namun karena perlakuan manusia yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan alam tersebut hilang. Nah, sini ada pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab angkat tangan aja ya. Mengapa lingkungan desa Kopsian menjadi rusak? Ya Bu, lingkungan desa Kopisan menjadi rusak karena orang menebang pohon sembarangan. Masyarakat yang ada di situ. Nah, bagus. Untuk pertanyaan yang kedua itu, apa yang terjadi pada desa Kopisan di masa lalu dibandingkan dengan masa sekarang? Saya Bu, yang terjadi di desa Kopisan yang di masa lalu itu desanya sangat subur, airnya terjaga dibandingkan dengan masa sekarang yang musim kemarau segala sayur segala tidak mau tumbuh Bu. Iya, itu merupakan bentuk dari tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga itu, apa yang bisa kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap subur dan indah? Saya Bu, dengan cara melindungi segala pohon dan merawat lingkungan agar tidak susut, tidak seperti itu Bu. Ya, baik. Tidak hanya di dalam cerita yang tadi telah dibacakan oleh Rumi, dalam kitab suci juga terdapat kisah tentang manusia pertama yang dimana Allah meminta untuk merawat dan melestarikan bumi. Oke, baik. Apakah semuanya ada membawa Alkitab? Ada Bu. Ada Bu. Bisa buka di Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4. Buka Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4. Nah, kita baca sama-sama ya. Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Berlalu bintang meliputi samudera semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik dan Ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Maka jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah air yang di bawah langit terkumpul dan pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Maka jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji di bumi. Maka jadilah demikian. Tanah pun mengeluarkan tunas-tunas muda, berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan musim-musim, hari-hari, dan tahun-tahun. Manusia di Taman Eden. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, sebelum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada manusia mengerjakan tanah. Tetapi ada uap air naik ke atas dari bumi dan menambah seluruh permukaan bumi itu. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, dalam kisah tadi dapat menjadi inspiratif bagi kita semua agar kita selalu menjaga dan melestarikan lingkungan sesuai apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Nah, di sini ada sebuah cerita dari seorang tokoh, Santo Fransiskus Assisi. Nah, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk membacanya. Ayo Bu, silakan. Pada waktu itu di kota Gubbio hiduplah seekor serigala yang amat besar, mengerikan dan ganas. Serigala itu tidak saja memakan binatang-binatang, tetapi juga manusia. Semua penduduk kota hidup dalam ketakutan dan tidak berani pergi sendirian. Melihat situasi yang demikian, Fransiskus merasa kasihan, sehingga ia mendamaikan serigala itu dengan penduduk kota Gubbio, sekalipun mereka melarangnya pergi. Ketika Fransiskus memasuki daerah serigala itu bersama-sama sahabatnya, ia membuat tanda salib dan menaruh kepercayaan sepenuh-penuhnya pada Tuhan. Ketika saudara-saudara lain tidak mau pergi mendekati serigala itu, Fransiskus berjalan terus menuju tempat serigala itu bersarang. Ketika serigala itu melihat Fransiskus, maka ia pun menyerbu ke arahnya dengan cakar terbuka. Ketika serigala itu mendekat, Fransiskus membuat tanda salib di atasnya dan menyapanya. Kemarilah, saudara serigala. Demi nama Kristus, aku memerintahkan kamu jangan menyerang aku. Anehnya, begitu Fransiskus membuat tanda salib, serigala yang ganas pun tunduk. Ia menaati Fransiskus. Serigala itu lalu membaringkan diri di kaki Fransiskus dengan lembut, seperti seekor anak domba. Fransiskus selalu mengajak serigala itu membuat suatu perjanjian dengan penduduk kota Gubbio. Dari pihak serigala, ia harus berjanji bahwa ia tidak akan mengganggu dan melakukan kejahatan dengan penduduk kota Gubbio lagi. Dari pihak penduduk Gubbio, mereka berjanji akan menyediakan makanan yang dibutuhkan serigala itu setiap hari. Dan sebagai jaminan bahwa perjanjian itu akan dilaksanakan dan ditepati, maka Fransiskus mengulurkan tangannya, dan serigala itu mengangkat kaki depannya dan menempatkannya dengan lembut ke dalam tangan Fransiskus sebagai bukti kesetiaannya. Oke, baik. Nah, dalam cerita ini Ibu meminta kalian membentuk 2 atau 3 kelompok untuk mendiskusikan tentang pertanyaan dari cerita yang telah dibacakan oleh Umi tadi. Silakan untuk membentuk kelompok. Dari cerita tadi tentang Santo Fransiskus dari Assisi, sini ada pertanyaan. Apa yang dapat diteladani dari cara hidup Santo Fransiskus Assisi dan bagaimana cara melestarikan lingkungan alam ini? Nah, teladan yang dapat kita ambil dari Santo Fransiskus itu yang pertama itu cinta kasih terhadap semua ciptaan. Nah, dalam cerita tersebut ia tidak hanya peduli pada manusia, tapi juga pada hewan yang
dianggap berbahaya. Ia melihat serigala sebagai saudara dan yang juga layak mendapatkan kasih. Lalu itu keberanian dan iman. Santo Fransiskus berani menghadapi serigala dengan penuh keyakinan pada Tuhan, bukan dengan kekerasan melainkan dengan damai. Lalu yang ketiga itu mendamaikan manusia dan alam. Ia menjadi jembatan antara penduduk dan serigala, sehingga terciptanya harmoni di antara manusia dan serigala tadi. Lalu yang kelima itu kesederhanaan hidup. Santo Fransiskus mengajarkan bahwa manusia tidak boleh serakah, melainkan hidup selaras dengan alam. Nah, cara kita melestarikan lingkungan itu yang pertama itu dengan menghargai semua makhluk hidup, tidak merusak habitat hewan, menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu yang kedua itu mengurangi eksploitasi alam, menggunakan sumber daya secukupnya, tidak berlebihan. Lalu yang ketiga itu menanam pohon dan menjaga hutan agar udara tetap bersih dan hewan memiliki tempat tinggal yang layak. Lalu yang keempat itu mengurangi sampah dan polusi dengan daur ulang, mengurangi plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan sungai serta laut. Lalu yang kelima itu hidup sederhana dan berkelanjutan, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, sehingga tidak menekankan alam secara berlebihan. Nah, dari cerita Santo Fransiskus dari Assisi itu mengingatkan kita bahwa alam bukanlah musuh, melainkan saudara yang harus kita rawat. Kalau dipikirkan, bukankah kisah serigala mirip dengan tantangan manusia sekarang? Menghadapi krisis lingkungan, kita memilih melawan alam dengan rakus atau berdamai dengannya dengan bijak. Oke, yang selanjutnya Ibu meminta kalian untuk mengamati gambar yang ada di depan layar. Baik, anak-anak, nah apa yang kalian tangkap dari gambar yang ada di layar? Siapa yang bisa? Bu. Oke, silakan. Yang pertama itu ada sekumpulan anak yang membersihkan lingkungan. Iya. Yang kedua ada dua anak yang membuang kepada tempatnya. Iya. Lalu yang ketiga ada seseorang yang membuang sampah di sungai. Baik, betul sekali yang dikatakan oleh Yola. Nah, pada gambar yang pertama itu menunjukkan bagaimana siswa-siswi bekerja sama dalam membersihkan lingkungan di sekolah. Nah, lalu pada gambar yang kedua itu menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, pada gambar yang ketiga ini berbeda dengan gambar yang pertama dan kedua. Nah, dalam gambar ketiga ini menunjukkan seorang anak membuang sampah tidak pada tempatnya, dan itu akan membuat sungai menjadi tercemar. Ibu akan menunjukkan sebuah video edukasi tentang alam. Silakan untuk menontonnya dan menyimak.
yang telah tadi kalian tonton. Saya Bu, yang saya amati yang pertama itu tentang penebangan pohon Bu. Itu mengakibatkan kerusakan alam dan juga hewan dan burung-burung di situ hilang tempat tinggal. Ya. Lalu yang bagian terakhir itu manusia menjaga alam dengan menanam kembali pohon-pohon yang membuat hewan-hewan dan burung-burung mendapatkan tempat tinggal Bu, sehingga membuat tanah menjadi subur dan ekosistem terjaga. Oke, baik. Nah, benar sekali tadi menceritakan tentang bagaimana ekosistem lingkungan dirusak, tapi dengan satu biji tanaman bisa membuat ekosistem bisa bangkit kembali. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan cerita tentang desa Kopsian dan juga kisah yang terdapat dalam Alkitab. Kisah tentang Santo Fransiskus dari Assisi, lalu video edukasi tentang menjaga kebersihan lingkungan yang tadi telah kita amati. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mendiskusikan apa tindakan konkret yang bisa dilakukan di sekolah untuk menjaga lingkungan, dan nanti perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Nah, silahkan, tadi kan sudah dibentuk kelompok, jadi silahkan berdiskusi tentang tindakan konkret yang bisa dilakukan, tindakan nyata yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan di sekitar sekolah. Silahkan. Bu, Tidak. Oke, baik, silahkan. Jika sudah mendapatkan hasilnya, silahkan presentasi untuk satu kelompok. Tidak, tindakannya. Bu, tindakan konkretnya misalnya di lingkungan sekolah, kita kalau lihat sampah kita buang pada tempatnya, lalu giat membersihkan kelas, lalu juga kita bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah Bu. Oke, terima kasih kepada Febrian. Nah, itu merupakan tindakan nyata, contoh nyata kita sebagai siswa-siswi untuk merawat dan menjaga lingkungan di sekitar sekolah kita. Baik, dalam materi yang kita pelajari hari ini memberikan kita pemahaman untuk selalu menjaga lingkungan alam, karena itu merupakan bentuk nyata dari ibadah sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tindakan sederhana yang dapat kita lakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan rumah dan sekolah, serta merawat tanaman adalah wujud kasih sayang terhadap ciptaan Tuhan. Lalu meneladani Yesus. Nah, sebagaimana Yesus mengasihi sesama, kita juga menunjukkan kasih tersebut dengan menjaga rumah atau bumi yang disediakan Tuhan bagi makhluk hidup. Dan kepedulian sosial. Bencana seperti banjir yang tadi telah Ibu sediakan gambar yang dimana seorang anak membuang sampah ke sungai. Nah, itu dapat mengakibatkan bencana alam. Seringkali terjadi karena ulah manusia yang tidak menjaga alam. Nah, dengan menjaga lingkungan, kita sebenarnya sedang menolong sesama agar terhindar dari penderitaan. Nah, baik, inti dari pembelajaran kita hari ini itu Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya dalam keadaan baik. Nah, manusia mempunyai akal budi sehingga dapat berpikir dan mempunyai kemampuan untuk melestarikan ciptaan Tuhan yang indah. Lalu cerita tentang Santo Fransiskus dari Assisi menjadi teladan dalam pelestarian lingkungan. Lalu kita dapat melibatkan diri untuk ambil bagian menata lingkungan sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk ditempati.
Manusia mempunyai akal budi sehingga dapat berpikir dan mempunyai kemampuan untuk melestarikan ciptaan Tuhan yang indah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ini terdapat dalam kutipan dari Yakobus bab 2 ayat 26. Dalam buku ini menegaskan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Melestarikan lingkungan adalah bukti nyata iman yang hidup. Oke, baik, Ibu ada menyiapkan soal, jadi nanti jawabannya ditulis di buku dan dikumpulkan ya. Bu. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Ya, Bu. Ibu. Silahkan dikumpulkan. Pak, satu. Baik, silahkan diambil kembali bukunya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Tadi kan kita membuka pembelajaran kita tadi dengan doa, dan sekarang kita tutup lagi dengan doa. Marilah kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, Engkau telah menyerahkan alam yang indah ini kepada kami untuk dijaga dan dikembangkan demi kebaikan kami. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang sangat indah dan berguna bagi kami. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan Yesus Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.